Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di posisi masing-masing tanpa ada aral suatu apapun. Dan juga tidak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana telah menjunjung kita dari zaman kegelapan menuju ke jalan yang terang benderang seperti saat ini. Baik teman-teman, sebelum kita memulai presentasi pada siang hari ini, izinkan saya memperkenalkan nama-nama dari kelompok saya, yaitu dari kelompok 1, yaitu ada Aprilia Syuri, Rahayu Dewanti, Umi Nurfahmawati, dan saya sendiri Yoga Pratama Putra, yang dimana kali ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Dan materi yang pertama yaitu tentang pengertian sejarah. Secara etimologi, sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajarah atau syajaraton yang berarti pohon. Kemudian pengertian umum, sejarah secara umum yakni adalah sebuah kisah tentang masa lalu. Kemudian ada pun juga pendapat-pendapat dari para ahli, yaitu seperti yang dikatakan oleh Norman E. Cantor, yang mengatakan bahwa sejarah adalah studi tentang apa yang diperbuat, dikatakan, dan dipikirkan oleh manusia pada masa lampau. Dan kemudian ada pun juga pernyataan dari R. Muhammad Ali yang juga mengatakan bahwasanya sejarah merupakan keseluruhan perubahan dan kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Dan kemudian ada pun juga pernyataan dari Ibnu Khaldun yang mengatakan bahwa sejarah adalah suatu penjelasan yang cerdas tentang asal-usul segala sesuatu pengetahuan mendasar tentang bagaimana atau mengapa peristiwa itu terjadi. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Aprilia Syuri. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi ruang lingkup ilmu sejarah yang bisa dikatakan ilmu sejarah memiliki beberapa ruang lingkup yang diantaranya adalah 1. Sejarah sebagai peristiwa yang memiliki karakteristik yang bersifat abadi atau tidak akan berubah, yang hanya terjadi satu kali. 2. Sejarah sebagai ilmu yang mempunyai fungsi membahas mengenai kebenaran dari sejarah itu sendiri secara objektif. 3. Sejarah sebagai kisah berkaitan dengan penulisan peristiwa oleh seseorang yang mana ide dari tulisan tersebut diambil dari sejarah. Yang keempat atau terakhir, sejarah sebagai seni yang menurut pengertiannya sejarah sebagai seni hampir sama dengan sejarah sebagai kisah. Hanya cerita yang diceritakan kembali mengandung sifat seni, baik dari tata bahasa dan cara penulisannya. Unsur-unsur sejarah. Dalam sejarah, unsur-unsur membentuk sejarah, atau tanpa unsur-unsur, sejarah tidak mungkin terbentuk. Yang termasuk dari unsur-unsur pembentuk sejarah yaitu 1. Manusia. Mengapa manusia? Karena manusia memiliki peranan sangat penting atau menjadi sentral dari sejarah. 2. Ruang, yang merujuk pada aspek geografi yang meninjau kegiatan manusia dan peristiwa yang terjadi dalam dimensi ruang. 3. Waktu, merupakan unsur penting dalam konsep sejarah karena sejarah membahas aktivitas manusia dalam kurun waktu tertentu, dalam artian batasan waktu yang sistematis yang terdiri dari batasan awal dan akhir. 4. Kausalitas, penyampaian sejarah bersifat deskriptif yang mengungkapkan fakta-fakta dengan berkaitan
apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Hubungan sejarah dengan ilmu-ilmu lainnya memiliki dua garis besar hubungan sejarah dengan ilmu lain-lain seperti 1. Sejarah sebagai humaniora. Yang dimaksud humaniora mempelajari sejarah dari apa yang telah dibuat dan dipikirkan manusia melalui penelitian. Pokok kajiannya adalah filsafat, sastra, sejarah, dan seni. 2. Sejarah sebagai ilmu sosial. Sejarah mempunyai metodologi penelitian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik, terima kasih kepada rekan Aprilia Suri. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini ada 3 jenis perbedaan sejarah dengan ilmu sosial lainnya. Yang pertama ialah sejarah terikat oleh waktu seperti kapan peristiwa tersebut terjadi, di mana, oleh siapa, dan sebagainya. Dan yang kedua, sejarah terikat oleh tempat. Sejarah memiliki sifat yang unik dengan ain malik atau menjadi hanya satu kali. Dan yang ketiga, sejarah menekankan kekhususannya, keterikatannya akan tempat dan waktu menjadi sejarah sebagai kajian yang unik dan khusus. Selanjutnya di sini juga ada generalisasi, periodisasi, dan kronologi. Yang pertama itu adalah generalisasi, ialah usaha penyimpulan dari khusus ke umum untuk tujuan saintifikasi dan simplikasi, dan bentuknya adalah periodisasi. Di sini juga ada periodisasi. Periodisasi adalah peristiwa masa lampau. Contohnya periodisasi zaman prasejarah, zaman pengaruh Hindu atau Buddha, zaman pengaruh Islam. Dan yang ketiga, kronologi. Kronologi adalah tempat dan peristiwa secara tempat berdasarkan urutan waktu. Baiklah, di sini juga ada kegunaan sejarah. Ada 8 kegunaannya. Yang pertama yaitu sejarah sebagai ilmu, yang kedua sejarah sebagai pendidikan formal, dan yang ketiga sejarah sebagai pendidikan penalaran, yang keempat sejarah sebagai pendidikan politik, yang kelima sejarah sebagai pendidikan kebijakan, yang keenam sejarah sebagai pendidikan keindahan, yang ketujuh sejarah sebagai pendidikan ilmu bantu, dan yang terakhir atau kedelapan yaitu sejarah sebagai bukti. Terima kasih. Materi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Dewanti. Baik, sekarang saya akan membacakan untuk materi berikutnya, yakni berkenaan dengan generalisasi, periodisasi, dan kronologi. Yang pertama adalah generalisasi. Generalisasi adalah usaha penyimpulan dari khusus ke umum dengan tujuan untuk saintifikasi dan simplifikasi. Salah satu bentuknya adalah periodisasi. Kemudian di sini ada periodisasi, merupakan pengklasifikasian peristiwa sejarah dalam pembabakan tertentu, dan fungsinya adalah mempermudah mempelajari sejarah. Maka perlu memahami rentetan peristiwa masa lampau menjadi beberapa masa yang lebih kecil sehingga terlihat lebih mudah dan jelas. Contohnya periodisasi zaman prasejarah, zaman pengaruh Hindu atau Buddha, kemudian zaman pengaruh Islam. Kemudian yang ketiga ada kronologi. Kronologi ini adalah ilmu untuk menentukan waktu terjadinya tempat dan peristiwa secara tepat berdasarkan urutan waktu. Tujuannya adalah untuk menghindari keracuan waktu dalam sejarah atau anakronisme. Kemudian di slide selanjutnya ada peran penting pembelajaran sejarah. Jadi apa peran pentingnya? Sebagai proses transfer ide, kemudian proses pendewasaan peserta didik untuk memahami identitas diri, jati diri, dan kepribadian bangsa melalui pemahaman peristiwa sejarah. Kemudian ada tujuan pembelajaran sejarah menurut Kohar ya, di 2008, 27-37, ada 12 poin di sini. Yang pertama, mengembangkan pemahaman tentang diri sendiri. Yang kedua, memberikan gambaran yang tepat tentang konsep waktu, ruang, dan masyarakat.
Kemudian yang ketiga, membuat peserta didik mampu mengevaluasi nilai dan hasil yang dicapai generasinya. Dan yang keempat adalah mengajarkan toleransi berupa memperluas cakrawala intelektualitas, mengajarkan prinsip-prinsip moral, menanamkan orientasi ke masa depan, melatih peserta didik menangani isu-isu kontroversial, membantu memberikan jalan keluar bagi berbagai masalah sosial dan perorangan, memperkokoh rasa nasionalisme, mengembangkan pemahaman internasional, dan mengembangkan keterampilan-keterampilan yang berguna. Kemudian di sini ada proses pendidikan karakter yang diaplikasikan dalam pembelajaran sejarah. Ada 3 di sini. Yang pertama ada tahap transformasi nilai, merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pendidik dalam menginformasikan nilai-nilai pendidikan karakter. Pada tahap ini, terjadi komunikasi verbal antara pendidik dan peserta didik. Kemudian ada yang kedua, tahap transaksi nilai, yang ini merupakan tahapan untuk menyajikan pendidikan karakter melalui komunikasi dua arah atau interaksi antara pendidik dengan pendidik yang bersifat timbal balik. Peserta didik dengan pendidik yang bersifat feedback. Kemudian ada tahap transinternalisasi, yang ini merupakan tahapan di mana penerapan pendidikan karakter dilakukan tidak hanya melalui komunikasi verbal, melainkan juga dengan sikap mental dan kepribadian ke dalam diri peserta didik. Nah, pada tahap ini, komunikasi kepribadian yang dijalankan pendidik kepada peserta didik ini lebih dominan dan berperan secara aktif. Kemudian yang terakhir, ada gerak sejarah. Nah, gerak sejarah ini merupakan salah satu dari 4 pokok pembahasan yang lazim ditemukan dalam kajian filsafat sejarah spekulatif. Yang pertama adalah memuat konsepsi tentang manusia Homo historicus, manusia sebagai makhluk sejarah. Kemudian yang kedua, kekuatan penggerak sejarah atau driving force, faktor tunggal dalam sejarah. Kemudian gerak sejarah, berbagai model pola gerak sejarah seperti gerak siklus, spiral, linier, dialektik, tak berbentuk, jatuh bangun, hero, orang besar, Rudelline, yang mana menurut Fernand Braudel dibagi menjadi gerak sejarah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan mungkin sekian dari presentasi yang dapat kita sampaikan, dan untuk sesi diskusi akan kita buka, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, kami dari kelompok 1 minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.